Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdiantoni, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang wawancara dan dokumentasi terhadap guru-guru olahraga yang ada di sekolah. Saya Muhammad Abdiantoni, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya berkejendak Pak untuk ada tugas dari kampus mengenai dokumentasi dan sedikit wawancara dengan guru olahraga di salah satu sekolah tentang proses belajar mengajar di sekolah tentang olahraga. Apakah bisa Pak? Di sini Pak saya mau mendokumentasikan proses belajar mengajar Pak dengan mahasiswa gitu kan. Mahasiswa ya? Iya. Kalau untuk hari ini memang fokus sama teori, karena praktiknya itu sudah dilakukan sebelumnya. Ini tuh fokus sama teori saja. Bisa lakukan. Saya juga di kelas, kalau olahraga kan sidar, bisa di kelas diterjunkan. Untuk saat ini semuanya yang difokuskan di luar dengan baca di sini. Khusus hari ini khusus teori ya Pak, bukan di lapangan ya. Hari ini khusus teori. Kemudian masuk dalam proses wawancara Pak, pertanyaan saya, menurut Bapak apa hubungan olahraga dengan kebugaran? Olahraga dan kebugaran itu sangat kaitannya sangat erat. Kenapa? Dengan olahraga itu kebugaran bisa tercapai dengan sepenuhnya. Karena kalau tanpa olahraga tidak akan ada kebugaran. Iya. Kebugaran tanpa olahraga ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, apa pentingnya olahraga pada anak usia dini? Yang pertama itu pentingnya itu banyak sekali. Yang pertama itu yang terkait tadi kebugaran. Karena semakin juga seseorang termasuk anak-anak, anak itu juga kemungkinan untuk sehatnya lebih tinggi. Kalau kita sehat, anak bisa belajar dengan anak bagus. Di situ keterkaitannya olahraga bisa meningkatkan prestasi juga, kebugaran, kesehatan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa pentingnya kinerja atau manfaat olahraga pada sekolah? Nah, untuk sekolah, yang pertama juga tadi bisa juga kebugaran. Karena di sini kan ada namanya setiap hari Sabtu juga ini biasa dilaksanakan senam kebugaran. Setiap hari Sabtu ya Pak. Bisa tercapai kebugaran bukan hanya untuk siswa, tapi rekan-rekan sejawat guru, maupun biasa juga kami undang itu orang tua siswa. Biasa sekali sebulan dari situ untuk masyarakat. Pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak dalam proses belajar mengajar Bapak apa kendala yang sering dialami Pak dalam proses belajar mengajar? Hampir semua tempat dan teman-teman juga mengatakan kendala utamanya itu dari sarana dan prasarana. Ya, sarana. Kalau di sini alhamdulillah untuk lapangan bagus, tapi peralatan yang masih kurang. Itu yang sangat menghambat sebenarnya. Karena di sini kan setiap kelas itu siswanya hampir 30-an. Sedangkan alat itu yang biasa dipakai untuk bola kaki cuma 1 atau 2. Itu terkendala sekali untuk efektivitas manusia. Intinya kendalanya di sini hanya prasarana dan sarana. Ya. Kemudian berikutnya Pak, menurut Bapak pribadi apakah menjadi guru olahraga itu menyenangkan? Kalau menyenangkan pasti sangat. Kenapa? Untuk saya pribadi itu selain untuk kesehatan pribadi menjadi guru olahraga, karena kita kan terutama saya mengajar di SD, otomatis ketika mengajar ketertiban guru dengan anak-anak itu harus lebih besar dibanding yang mungkin tingkatan SMP atau SMA. Ketika anak SD kita mengajar, kita juga harus ikut bermain di dalamnya. Kenapa? Supaya terjadi emosi dengan anak-anak juga. Komunikasi lancar Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apa
apa yang dilakukan atau tindakan yang Bapak lakukan ketika bertemu seorang murid yang tidak suka olahraga, Pak? Apa tindakan Bapak? Yang pertama itu mencari dulu penyebabnya. Apa penyebab anak tidak suka olahraga? Karena secara umum bahkan di antara semua mata pelajaran olahraga adalah yang paling diminati. Jadi kita harus mencari dulu apa penyebabnya anak-anak tidak mau olahraga. Pertama bisa jadi karena sakit. Ya, paling maksimal mungkin aktif sekali anak itu 20 menit sudah mulai bosan. Makanya setelah bosan kita perlu kasih pendinginan dulu. Dikasih refresh. Tadi apa harapan Bapak atau harapan Bapak gitu. Kan kita melihat di sekolah-sekolah lain ketika ada guru olahraga yang mengajar hanya duduk-duduk di bawah pohon minum-minum kopi merokok terus siswanya yang disuruh olahraga, Pak. Apa harapan Bapak tentang guru seperti itu untuk kedepannya lebih bagus lagi, Pak? Yang pertama itu kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Ketika kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas, insya Allah semuanya bisa bekerja dengan baik. Termasuk harapan seperti itu dari pikir memang ada seperti itu. Bisa jadi karena banyaklah faktornya. Ya, biasa katakan ini malas, pertama yang malas. Makanya ketika kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita, kemalasan itu hilang dengan sebelumnya. Terima kasih, Pak. Untuk hari ini kita ambil materi tentang kebugaran. Tahu kebugaran? Yang waktu lari-lari berapa jauh? Nah, itu. Apa yang membuat kebugaran? Atau apa itu kebugaran? Masih ingat? Kebugaran itu melaksanakan suatu aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Semakin banyak kegiatan kita yang tidak lelah, berarti kita semakin bugar. Bahkan yang lalu kita lari 1 kilo ya di luar, lari bolak-balik sampai dapat 1 kilo tidak terasa capek. Itu namanya kita sudah bugar. Untuk hari ini Bapak akan merefresh kembali tentang kebugaran yang pertama itu akan membahas tentang apa itu kebugaran, arti kebugaran, dan juga bagaimana cara kita atau latihan-latihan yang bisa kita gunakan untuk mencapai kebugaran. Pertama itu tentang satu tentang kebugaran. Tentang Bapak jelaskan tadi, pengertian kebugaran itu melakukan aktivitas atau kegiatan yang berat tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Misalkan kita berolahraga, kita lari sekian menit atau sekitar 20 menit, lari dengan intens atau kecepatan yang sama, tapi ketika kita berhenti tidak terlalu capek. Hampir sama sebelum kita melaksanakan olahraga dengan kita sudah melaksanakan olahraga. Itulah namanya kebugaran. Atau misalkan pernah lihat bukan batu, pernah lihat dia kerja tuh mulai dari pagi sampai sore dia tidak terlalu capek. Itu ada kebugarannya, cuma perbedaannya itu tingkat kebugarannya seorang itu berbeda-beda. Ya, ada standar kebugaran untuk olahraga. Misalkan maksimal ada standar kedua. Nah, yang kedua yang akan kita bahas tentang manfaat kebugaran. Siapa yang tahu manfaat kebugaran? Setelah kita jelaskan tadi
dari pengertiannya saja apa itu tidak bisa tangkap. Bagaimana? Apa? Ini apa? Jadi sehat bisa. Nah, apalagi? Sehat. Ketika kita bugar, kita melaksanakan apa? Tubuh kita bugar, maka kemungkinan sehat juga semakin. Apalagi setelah selain sehat. Nah, karena semua olahraga itu tujuannya adalah sehat. Apalagi? Nah, tujuan atau manfaat lagi selain untuk sehat yaitu kita tidak terlalu capek ketika berolahraga atau beraktivitas. Sama dengan pengertian yang tadi, yaitu tidak mengalami kesehatan, tidak mengalami capek dalam melakukan. Yang ketiga, latihan kebugaran. Kira-kira apa saja yang bisa melatih tubuh kita supaya kita bugar atau menjadi lebih kuat? Nah, pertama lah lari. Yang kedua apa? Lompat-lompat. Lompat jauh atau lompat pagar atau lompat ambil mangganya tetangga. Apa? Nah, kita termasuk. Apalagi? Lari apa yang termasuk dalamnya? Lari maraton bisa. Apalagi? Sepak bola. Ada khusus untuk latihannya. Kalau sepak bola itu sudah masuk permainan tersendiri. Apa latihannya? Nah, bisa lari maraton. Ada yang namanya pusat bisa. Pusat kebugaran, ya bisa masuk juga. Ada yang namanya naik turun tangga. Tapi ada tangganya di rumah yang siapa yang rumah kayu di sini. Jadi coba lari naik lewat rumah kayu, atau tangga atau nanti kemarin memaksa. Ada yang tangga yang batu apa namanya? Yang tegel itu biasa, nah itu bisa kita pakai ya, karena itu kuat biar lari-lari kuat. Jadi coba yang tangga kayu patah, kalau bukan kayu yang patah, kita yang patah. Kenapa? Jatuh ki. Lebih besar kemungkinan jatuhnya ya. Oke, ini ada pertama lari. Yang kedua pusat kita. Keren yang berlatih. Berdasarkan beberapa tugas kalian hari ini yaitu membuat sebuah kelompok teman kelompok laki-laki dan perempuan. Sebentar kalian akan membuat tugas tentang kebugaran. Apa kira-kira yang bisa kalian cari informasi di perpustakaan sebanyak-banyaknya, apa yang bisa meningkatkan kebugaran selain 3 aspeknya. Oke? Paham? Nah, kita bagi ya sebentar laki-laki dan perempuan. Didokumentasikan Bapak evaluasi apa tadi yang Bapak jawab kepada sebentar saya penting mengevaluasi apa yang Bapak berikan kepada mahasiswa Bapak. Kesimpulannya ya. Iya, evaluasi. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan tentang pembelajaran tentang kebugaran. Kebugaran ini sangat penting. Kenapa? Ketika anak-anak sudah mencapai kebugaran yang sangat bagus, maka anak-anak itu bisa kemungkinan kesehatannya juga semakin besar. Ketika anak sehat, bugar, maka pelajaran juga bisa mereka tangkap dengan cepat. Itu sangat bermanfaat untuk siswa. Untuk kebugaran ini sendiri, materi ini ada beberapa hal yang menghambat di sini untuk pembelajarannya. Yang pertama itu sarana dan
prasarana untuk lapangan sendiri di sini karena sempit, tidak terlalu bisa kami akali itu biasa di luar di jalan, tapi tetap dengan bimbingan gurunya. Biasa kami laksanakan lari sekitar 1 kilometer untuk mencapai tingkat kebugarannya, itu mengukurnya maksudnya. Yang kedua itu di sini karena tidak adanya untuk mengukur naik turun tangga, tidak ada tangga yang bertingkat-tingkat. Nah, itu juga salah satu kendala, cuma menggunakan satu tangga saja untuk naik turun. Saya rasa demikian untuk pembelajaran kebugaran kali ini. Terima kasih Pak. Rencana pelaksanaan pembelajaran selanjutnya setelah materi kebugaran ini adalah materi selanjutnya yaitu tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil ini kami akan mengangkat tentang permainan bola kecil. Salah satu yang menjadi juga bagian dari kompetensi dasar dan kompetensi untuk pembelajaran di sekolah dasar. Itulah tadi proses wawancara dan pengambilan dokumentasi terhadap guru olahraga yang ada di sekolah-sekolah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.